tidak bergerak menggerakkan. Saat ini perkenalkan, nama saya Anatri Sulistyo. Saya CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Pati. Saya bekerja atau unit kerja saya di SDN Jembangan 01 Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. Saat ini saya akan melakukan pra-observasi. Setelah kemarin saya sudah melakukan observasi dengan rekan sejawat saya. Dan rekan sejawat saya yaitu, silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hadi dari SD Negeri Jembangan 01. Saya adalah teman atau rekan sejawat dari Bapak Anatri Sulistyo, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Pati. Terima kasih, Bu. Baik, Bu. Langsung saja ya, Bu. Kemarin kita sudah melakukan pra-observasi dan saat ini kita melakukan pasca observasi, ya. Observasi dan pasca. Ketika pembelajaran kemarin ya, Bu, ya, sudah melakukan. Tujuan pembelajarannya apa sih, Bu, kemarin itu? Ya, tujuan pembelajaran saya pada saat itu yaitu di kelas 3, karena saya adalah wali kelas 3. Jadi pembelajaran yang terjadwal pada hari itu saat Bapak observasi yaitu IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial, dengan tujuan pembelajaran melalui media yaitu PowerPoint. Peserta didik mampu mengenal jenis hewan yang ada di sekitar kita dengan benar. Baik, Bu. Tadi tentang tujuan pembelajarannya ya, tentang IPAS seperti itu ya. Kemudian berarti kemarin itu area pembelajaran yang Bu Nur kembangkan itu kemarin itu apa, Bu? Area pembelajaran yang saya kembangkan yaitu saya menggunakan media PowerPoint, yaitu sesuai yang diminati siswa, yaitu ada berbagai video tentang kegiatan hewan atau beberapa jenis hewan yang ada di sekitar kita. Karena lingkungan kita tidak begitu lengkap jenis hewannya ya Pak, saya menampilkan video yang ada di PowerPoint tersebut. Baik, Bu. Berarti tadi pengembangannya yaitu tentang media pembelajaran supaya anak itu bisa lebih memahami tentang pelajaran yang Bu Nur akan sampaikan. Kemarin juga saya sudah melihat juga bagaimana Ibu Nur menggunakan media ini, yaitu melalui PowerPoint, ada gambar, ada video dan anak-anak bisa melihat seperti itu ya, Bu, ya, mengamati secara dari hasil Bu Nur menampilkan itu, tidak harus langsung anak memegang hewannya seperti itu ya. Terus kemudian kemarin itu ketika pembelajaran ya, Bu Nur, itu strategi pembelajaran apa yang Bu Nur gunakan kemarin? Strategi pembelajaran yang saya gunakan kemarin karena untuk menarik perhatian siswa, supaya siswa saya tidak ramai sendiri ya Pak, karena saya itu mengajar di kelas rendah, dominan itu anak-anak sering ramai sendiri. Jadi saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dengan pembelajaran sosial emosional dan budaya positif. Oke, Bu, sudah pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional ya, tapi sesuai dengan kebutuhan anak ya. Oke. Kemudian ketika pembelajaran diferensiasi kemarin, apakah ada kesulitan, Bu, ketika melakukan itu? Kesulitan atau tantangan saya yaitu pengkondisian siswa, karena itu tadi Pak, balik lagi ya, karena siswa saya itu siswa kelas rendah, jadi mengkondisikan dalam setiap kelompok ini tuh ada kesulitan. Yang satu ada yang paling kelompok lain, tapi alhamdulillah beberapa kelompok pun ada yang bisa dikondisikan dengan baik. Jadi tantangan saya ada di pengkondisian untuk kelas siswa tadi ya. Baik, ketika tantangan itu ada, Bu, ya, kemudian tadi Bu Nur juga langsung melakukan pemecahan masalahnya seperti tadi ya. Kemudian anak-anak itu bisa tetap mengikuti pelajaran dengan baik atau tidak? Iya Pak, karena saat siswa saya tidak menyepakati kesepakatan kelas, yaitu karena tadi modul ajar saya yaitu ada budaya positif, jadi saya
mengaitkannya dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama. Jadi setiap anak ada yang melanggar kesepakatan kelas kita melakukan segitiga restitusi untuk penyelesaian. Sudah melakukan segitiga restitusi dan kesepakatan kelas ya, ketika ada anak yang tidak mengikuti pelajaran dengan baik tadi untuk kondisi di kelas ya. Baik Bu, kemudian perasaan dari anak-anak Ibu dan Bu Nur sendiri itu bagaimana? Alhamdulillah selama pembelajaran mungkin awal-awal perasaan anak-anak sangat senang. Kemudian lambat laun pasti ada tingkat perbedaan, tapi di tengah pembelajaran itu nanti kemarin yaitu menggunakan mindfulness. Jadi anak tersebut bisa memfokuskan kembali pikirannya untuk mengikuti pembelajaran lagi. Jadi anak tidak langsung fokus pembelajaran terus, jadi kembali lagi fokus pada diri mereka, ketenangan diri, supaya mereka tenang dan nyaman untuk mengikuti pembelajaran. Baik, terima kasih Bu. Berarti anak-anak sudah nyaman Bu ya? Sudah Pak. Oke, terus kemudian setelah melakukan pembelajaran tadi, kira-kira tadi dari tujuan awal yang Bu Nur sampaikan itu sudah tercapai belum hasilnya? Alhamdulillah sudah tercapai Pak, karena setiap kelompok kan tadi ada KPD yang saya berikan, jadi setiap kelompok sudah maju untuk melaksanakan presentasi dan kelompok yang lain pun memberi tanggapan tentang hasil presentasi yang disampaikan oleh kelompok yang tadi maju. Jadi mereka itu memberi umpan balik kepada temannya. Jadi menurut saya dan setelah melaksanakan refleksi pembelajaran, murid-murid saya mengetahui jenis atau ragam hewan yang ada di sekitar kita, kemudian ciri-cirinya seperti apa, habitatnya di mana, mereka itu bisa membedakan karena tadi sudah dijelaskan melalui media. Jadi walaupun tidak secara langsung mereka memegang hewannya ya, kemudian berdiskusi dengan teman satu kelompok, kemudian maju presentasi, kemudian kelompok yang lain pun ikut memberi umpan balik kepada kelompok yang lain. Jadi mereka saling berkesinambungan, berkelanjutan untuk pemahaman tentang materi tujuan pembelajaran. Baik Bu Nur, berarti tujuan pembelajarannya sudah tercapai ya. Oke, terus kemudian Bu, untuk kegiatan seperti ini Bu ya, yang sudah kita lakukan bersama, dari saya yang melakukan pra-observasi, terus kemudian saya melakukan observasi ketika Bu Nur melakukan pembelajaran, dan sampai di hari ini kita melakukan pasca observasi. Nah, kira-kira untuk kegiatan seperti ini menurut Bu Nur membantu atau tidak sih? Sangat membantu dan perlu dilaksanakan. Karena kalau tidak ada kegiatan seperti ini, mungkin pendidik seperti saya, yaitu guru yang notabene itu tidak hanya di kelas ya Pak ya. Saya itu mempunyai tugas tambahan sebagai bendahara BOS. Jadi saya itu sibuk walaupun tidak mengajar juga tentang pengisian tambahan tadi. Kalau tidak ada observasi atau supervisi dari kepala sekolah atau kegiatan yang dilakukan oleh Pak Anatri itu, saya itu tidak membuat modul ajar yang menarik bagi siswa sesuai dengan kondisi siswa, gaya belajar siswa yang seperti apa yang mereka inginkan, kemudian siswa itu sudah siap belajar apa belum. Jadi saya itu tidak membuat seperti itu. Saya tidak memikirkan langkah apa yang akan saya lakukan supaya siswa saya itu mencapai tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan pada hari ini. Jadi sangat perlu. Baik, terima kasih Bu. Berarti kegiatan seperti ini sangat bermanfaat juga ya buat teman-teman guru. Ini bagi guru seperti itu. Nah, kira-kira kalau kegiatan ini bermanfaat, nanti ke depannya dibutuhkan lagi apa tidak? Menurut saya dan sudah semestinya kegiatan ini harus dilanjutkan karena sangat dibutuhkan dan bermanfaat.
Semoga Pak Anatri ini karena sebagai guru penggerak yang akan berdampak positif pada sekolah kita, sehingga apa yang dilakukan Pak Anatri, praktek-praktek baik yang dilakukan Pak Anatri bisa ditularkan kepada teman-teman sejawat yang ada di sini, termasuk saya sendiri. Baik Bu. Untuk selanjutnya, kira-kira kita mau mempelajari tentang hal apa? Misalnya kalau tadi kan baru media ya, Ibu ya. Nah, kira-kira kalau ke depan ini kita pelajari tentang apa lagi? Strategi atau apa? Iya, karena kemarin itu persiapannya kurang ya Pak ya, jadi untuk pekerjaan bagi siswa itu masih sama. Jadi saya itu ingin saat proses pun nanti medianya berbeda, bervariasi, dan LKPD yang dikerjakan siswa itu bervariasi. Jadi saya ingin pembelajarannya nanti berbeda sesuai gaya belajar anak didik saya. Oke. Kira-kira Bu, untuk mempelajari seperti itu persiapan nanti ke depannya, Iya. Bu Nur nanti akan mempelajari dari literasinya dari mana? PNM atau YouTube atau apa gitu? Ya, karena sekarang itu media banyak ya Pak ya, selain dari YouTube, di PNM juga ada aksi nyata yang dibuat oleh teman-teman guru. Kemudian media yang lain ya Pak, TikTok itu banyak juga Pak. Kemudian selain itu YouTube tadi sudah ya. Kalau saya itu malah sekarang senangnya tuh lihat di TikTok, karena di TikTok itu modul-modul ajarnya itu sudah bervariasi, kemudian cara penyampaiannya pun sangat kreatif. Jadi menumbuhkan keingintahuan saya tentang pembuatan konten-konten yang kreatif dan bermanfaat untuk guru. Baik, Bu. Kira-kira nanti dibutuhkan kapan lagi Bu kita untuk bertemu ya? Berapa bulan lagi nanti ya? Kalau sudah tidak sibuk lah ya pasti. Nanti setelah penilaian tengah semester ya Pak, Iya. karena bulan ini minggu terakhir ada penilaian tengah semester, jadi kita bisa melaksanakan pembelajaran dan lanjut dengan observasi di bulan Oktober, insya Allah. Terima kasih sekali Bu Nur untuk waktunya, untuk pembahasannya kemarin juga, baik dari observasi sampai hari ini pasca. Ternyata kegiatan supervisi ini ya bersama dengan rekan sejawat tadi sudah disampaikan Bu Nur sangat membantu sekali. Demikian tadi kegiatan saya dan rekan sejawat saya Bu Nur, dan hari ini didampingi oleh Bu Widya selaku PP saya dari CGP Angkatan 10. Mengucapkan terima kasih untuk kegiatan hari ini. Terima kasih.